Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Hartanosa Crossbreed. Salam Lohanas Nusantara. Video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara uh, mewarnai ikan lohan dan menahan size ikan lohan. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana cara merawat ikan bonsai menuju kontes. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, kalian harus mempersiapkan dulu bahan ikan bonsai Anda yang akan dirawat untuk menuju kontes. Bahan tersebut tidak sembarang kalian harus milih, tidak sembarang milih bahan-bahan ikan bonsai tersebut. Kalian harus lebih jeli mata kalian untuk merawat dari size kecil. Bagaimana cara supaya kalian mendapatkan bahan ikan lohan bonsai itu yang masuk ke kriteria kontes? Saya akan menjelaskan dulu sebelum saya menjelaskan merawat ikan bonsai tersebut. Nah, kalian harus mempersiapkan lohan bonsai itu dengan materi-materi yang masuk kriteria kontes. Bagaimana materi-materinya? Awalnya kalian harus teliti dengan sirip dayung. Sirip dayung itu sangat berpengaruh dalam penilaian ikan kontes. Memang sirip dayung mungkin sekarang sudah didapat tidak minus ya, cuma ada pengaruh dia saat jika sirip dayung itu terlalu condong, ini ada pipi, ini kan pipi ikan lohan. Nah, di sini sirip dayung ini, pipi ini terlalu dekat sama sirip dayung. Nah, saat memang masih kecil itu dia normal insang ini, pipi insang ini. Nah, dia saat besar dia bakal kedorong, pipi di sini ini bakal kedorong. Jadi dia kebanyakan ikan lohan bonsai itu sering kelipat. Sebenarnya kelipat itu bukan faktor dari kecil, tapi dari proses pertumbuhan dia. Proses pertumbuhan dia itu membuat sirip dayung itu kan selalu bergerak, jadi selalu mendorong pipi ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana kok bisa tahu ini pipi ini bisa kedorong, kalian harus memilih lohan bonsai tersebut dengan ini harus berbentuk C, jangan ada gelombang-gelombang dari pipi ya, dari pipi di sini harus berbentuk C. C, jangan ada gelombang. Biasa kalau misalnya kita perhatiin dengan teliti, di sininya ada gelombang di bonsai itu. Nah, di situ jangan kalian ambil kalau kalian menuju kontes. Lebih baik kalian harus memilih. Memang agak susah dalam memilih bahan kontes, itu agak susah karena setiap orang jual itu belum tentu barang yang dia dagangkan itu bahan kontes, karena apalagi dia pemain kontes. Jika dia pemain kontes mungkin dia menjualnya ada kebutuhan atau apa, cuma kan kita lebih teliti karena si pemain kontes ini belum tentu menjual barang ikan dia yang maksimal itu. Dalam memilih bahan kontes itu memang agak susah, karena apalagi kita membeli di pemain kontes, belum tentu. Kita harus lebih teliti, apalagi kita beli sama pemain kontes, kita harus lebih teliti dari kekurangan atau kelebihan si ikan bonsai tersebut. Kenapa? Karena pemain kontes ini belum tentu ikan yang dia layak juara itu dijual, itu belum tentu. Atau memang kebetulan saat orang tersebut lagi butuh atau lagi ada pandangan baru untuk dia proses ikan tersebut, ikan baru dia jual, ikan yang menurut kriteria itu masuk ke kontes, dia jual bahan bonsai itu. Itu nggak masalah, cuma makanya kita lebih teliti lagi dalam memilih ikan menuju kontes, baik apa aja
Ini kan kita materinya ke bonsai, kan lahan bonsai. Nah setelah itu, setelah di bagian insang sama ini apa namanya pipi, kalian harus melihat body jangan terlalu panjang. Ini biasa kalau pemula-pemula kan kita lihat, wah ini bonsai, belum tentu bonsai hasilnya. Kadang short body, dia kan ada tiga, di ikan itu kan ada 3 jenis, normal, short body, dan bonsai. Nah, ukuran ikan ada 3 jenis, normal, short body, sama bonsai. Nah setelah kalian melihat body, kalian lihat dulu body itu kuncinya di pangkal ekor bonsai. Nah, ada yang panjang, nah itu kalau short body kan udah panjang ya, jadi ya kan kecil itu kan hampir sama itu. Nah hampir sama, nanti kita lihat lagi body itu melengkung atau tidak. Jika bodinya si ikan itu datar di bagian atas sama bawah datar seperti ikan normal, itu short body nanti jatuh. Nah kalau mencari bonsai yang layak kontes, kita dalam melihat body ya, kalian lihat dulu lengkungan. Sudah kalian lihat lengkungan dari bonsai lengkung, nah kalian lihat pangkalnya, karena bisa jadi nanti lama hampir seperti bonsai tapi short body, ada bisa jadi. Nah besarnya bisa short body bisa, makanya kita harus lihat lengkungan body ikan itu sama pangkal. Nanti kalian lihat pangkalnya, kalau pangkalnya agak panjang itu bisa masuk nanti short body. Nah kalian lebih bagus, lebih nyari aman, nyari di waktu lihat body ikan bonsai tersebut, kalian lihat pangkal. Nah nanti udah lihat bulat dan lihat pangkalnya. Kalau pangkalnya harus, kalau bisa jangan ada pangkal. Kalau bisa, memang agak susah, cuma untuk meminimalisir lah, maksudnya jangan terlalu panjang, jadi agak kelihatan pangkal tapi tidak terlalu panjang. Nah itu benar-benar memilih masalah body. Yang ketiga tadi, yang pertama sirip dayung sama pipi ya, yang kedua body, yang ketiga ini ya, saya menjelaskan kita harus melihat ini apa namanya mutiara itu lebih baik kalian mencari yang lebih banyak, ada tebalnya mutiaranya, ada tipisnya. Nah biasa itu di jenis ikan F3, ada bonsai F3. Dulu saya punya bonsai F3 yang lumayan besar, lumayan mahal sih, saya jualnya, lakunya lumayan mahal itu. Nah bonsai tersebut kan kita lihat mutiaranya itu tebal, di atas itu tebal, pokoknya tebal, cuma ada tipisnya. Nah saya bentuklah, saya pecahin mutiaranya. Nanti ilmu pemecahan mutiara nanti saya lanjutkan di video selanjutnya. Nah saya pecahin mutiaranya, lumayan udah mulai kecil-kecil tapi cacing kecil-kecil kan. Nah di bagian mutiara warna dasar harus ada, warna dasar, biarpun nggak berwarna tapi harus ada dasar warna, karena kalau dasar warna nih kunci dalam kita mewarnai ikan lohan. Nah udah setelah warna body udah semuanya dari bahan ya, masih kecil ya. Nah udah setelah itu kalian lihat ikan ini jenis apa, makanya saya F3, ikan ini jenis apa, jenis cencuk kah, jenis kampak kah, jenis lohan biasa kah. Nah, seperti lohan Bogor kan ada yang bonsai. Nah, kita harus melihat track record dia, itu jenis ikan apa. Nah setelah itu saya kira udah memilih bagian dalam pemilihan lohan. Setelah itu baru kita rawat. Rawatnya bagaimana? Begini, kita masuk dalam perawatan ya. Sebelum kalian merawat, kalian harus mempersiapkan dulu. Apa yang harus kalian persiapkan? Akuarium. Ini memang kunci rahasia saya sih, supaya
saya bongkar lah, udah nggak lagi saya udah nggak terjun ke situ lagi, lebih dalam udah nggak terjun lagi. Begini, kalian siapkan akuarium 30 kali 30 tinggi 45, dengan tinggi air nanti kalian isi itu 30 atau 35, lebih bagus lagi sih 35. Dia biar selisih dengan 10 cm dari akuarium. Nah, setelah kalian siapkan akuarium, kalian harus siapkan biofoam. Nggak usah pakai mesin filter, biofoam aja. Karena apa? Kalau kita main sirkulasi air, maka nanti bentuk bodi itu agak susah, karena dia gerak terus, air itu gerak terus. Kita mau bulatin tapi nggak bisa. Nah, bagusnya pakai biofoam. Setelah kalian pakai biofoam, kalian pokoknya 30 45 biofoam, bebatuan kecil itu batuan pancawarna namanya, kalian taruh aja di dalam akuarium itu, baru kalian isi air. Jangan kalian pindah size-nya, biarin aja di situ, kalian kencangi makannya. Pakai apa makannya? Kalian kasih tetrabit, itu kuncinya. Tetrabit itu ada growth-nya dan lebih sangat bagus untuk silohan. Kenapa saya pakai tetrabit? Karena di satu tetrabit itu renyah. Kita basahin dulu tetrabitnya, ya seperti saya ngeracik saya ngeracik pakan gaib itu, pakan warna itu untuk mewarnai ikan. Nah seperti itu, tapi jangan ditaruh karopil ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mau kalian warnain dari kecil nggak apa-apa. Tetrabit kalian kasih makan aja, kalian jor aja. Kalian jor, udah selesai kalian jor terus. Makannya nanti kan warna air itu lama-lama oranye atau keruh atau nggak masalah, kalian harus rajin bersihkan. Kalian sedot. Kalau mau merawat ikan bonsai menuju kontes tuh kalian harus lebih telaten, karena nggak tinggal rawat doang kalian bisa layak, ikan itu layak untuk dalam penilaian kontes ya enggak juga, kalian harus punya ketelatenan juga. Nah kalian sedot, nanti kalian isi air setengah, jangan ganti airnya setengah. Mau berapa minggu, selama air itu tidak enak dipandang, kalian harus tambahin, dikuras setengah, tambah setengah. Selama ikan tidak jadi patokan dalam pergantian air, nggak jadi patokan. Nanti ikan saya WS, di WS itu kan sudah ada video sebelumnya. Nah kalau misalnya ikan itu WS, kalian harus siapkan, kalian harus lakukan cara seperti video sebelumnya. Nah udah kalian siapin itu, kalian jor aja makannya, udah selesai, simple. Nah nanti kan lama-lama dia nanti bulat. Jangan lupa kalian kasih cacing beku. Nah tidak usah kasih udang, tidak usah kasih pakan pelet, nggak usah. Cacing beku sama tetrabit itu aja. Dan kunci saya itu dalam merawat itu aja. Cacing beku kalian jor sedikit, kalian jor. Nanti kalian kasih tetrabit ya, seling aja kasihnya. Kalau saya sih 2 jam sekali bisa, karena kan aktivitas saya memang di rumah, hobi saya itu memang hobi di rumah. Pengangguran tapi menghasilkan, itu kalau hobi saya. Udah saya telaten ini 2 jam sekali saya kasih makan ikan lohan tersebut. Saya telaten ini, saya mainin, kan kita sering mainin si ikan itu. Setelah itu ya dapatlah ikan kontes yang insya Allah bisa banggai kalian yang merawat. Nah seperti itu cara saya dalam merawat ikan jenis lohan bonsai menuju kontes. Semoga cara dan pengalaman saya ini bermanfaat buat kalian semua. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Jika kurang jelas kalian bisa di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lohan dan Nusantara, semangat.